Di sini kami akan membahas cara merancang lampu lalu lintas persimpangan. Bisa dilihat di sini. Ini contoh hasil survei kita di lapangan. Oke, kita mulai cara penyelesaiannya. Pertama-tama kita klasifikasikan masing-masing utara, selatan, timur, dan barat. Kita harus mengklasifikasikan Q dan S-nya. Q dan S. Q dan S ini adalah arus lalu lintas nyata. Dan S adalah arus lalu lintas jenuh. Nanti kita lihat di sebuah tabel. Nah, nilai Q-nya ini kita dapat dari hasil survei di atas ini tadi, yaitu Q di utara sama dengan 650 SMP per gram. Kemudian di timur Q-nya sama dengan 1408. Kemudian di selatan Q-nya sama dengan 600. Kemudian di barat Q-nya sama dengan 1500. Untuk lebarnya yang tidak ada di tabel, maka kita menggunakan rumus L kali 525 SMP per J. Begitu juga jalur barat, karena di barat juga memiliki lebar jalur 7,3 meter. Nah, untuk nilai Q per S sama dengan Y, itu berarti kita Y-nya dibagi dengan S masing-masing jalur. Nah, di sini kita mencari ukuran kemacetan, dinyatakan sebagai rasio Fx atau Fr. Jadi kita tambah sehingga mendapatkan 0,74. Dan untuk Lt di sini yaitu jumlah waktu hijau dikurang 1 detik tiap hijau. Di sini dirumuskan yaitu 2N tambah R. Di sini N yaitu banyaknya fase, dan R adalah waktu semua merah kuning. Dan sekarang kita mencari CO. CO itu yaitu waktu siklus optimum yang memiliki rumus 1,5 Lt tambah 5 per 1 kurang Fr. Jadi nilai yang kita dapatkan tadi tinggal kita masukkan di rumus. Nah, nilai Fr dan Lt kita masukkan hasil yang tadi di rumusnya, sehingga kita mendapatkan hasil CO adalah 18,5 per 0,26 sama dengan 70 detik. Habis itu kita akan menghitung pengaturan sinyal hijau dengan cara Y1 sama dengan Y1 kali CO per LT per PR kurang 1 sama dengan 0,35 kurang 70 kurang Y per 0,74 sama dengan 28 detik. Kemudian G2 untuk lampu hijau di jalur kedua di fase kedua, yaitu Y2 sama dengan Y2 dalam kurung CO kurang LT per VR kurang 1 sama dengan 0,39 dalam kurung 30 kurang 9 per 0,74 dikurang 1 sama dengan 31 detik. Ini di bagian barat timur. Baik, di sini saya akan membahas cara menghitung lalu lintas di persimpangan. Bisa dilihat di sini sudah ada contoh survei kami di lapangan, sudah sebutkan tabelnya. Jadi kita akan menghitung maksimumnya. Cara menghitung maksimumnya yaitu VR sama dengan sigma 0,35 ditambah 0,39 sama dengan
0,7. LT yang berarti lost time nya dengan rumus 2N tambah R sama dengan 2 kali 2 tambah 2 tambah 3 9 detik. Channel sama dengan 1,5 kali L plus 5 dengan per 1 kurang FR. Ini rumusnya 1,5 kali LT 9 plus 5 sama dengan 1 dikurang 0,74 dengan hasilnya 70 detik. Nah, setelah kita menghitung channelnya, kita akan menghitung pengaturan sinyal hijaunya G1, yaitu sama dengan rumusnya G1 channel LT VR min 1 terus sama dengan 0,70 channelnya kurang LT nya sama dengan per VR nya 7, VR nya 0,74 itu dengan hasilnya 28 detik. Setelah itu kita menghitung G2 sama dengan G2 channel kurang LT per VR 1 sama dengan 0,39 kurang channel dikurang LT itu per 0,74 dengan hasilnya 31 detik. Oke, setelah itu kita akan menggambar diagram sinyalnya. Dari diagram sinyal yang kita dapat hijau itu untuk utara selatan sinyal hijau, lampu hijau kita dapat 28 detik. Oke, dengan kuning 3 detik. Dan merah kita dapat 37 detik. Sesuai tanda aturannya. Oke, itu
pula dengan barat dan timur. Merah yang kita dapatkan di barat dan timur yaitu 31 detik. Dengan lampu kuning hanya terdapat 2 detik, dan kita mendapatkan lampu hijau yaitu 31 detik. Dan lampu kuning kita dapatkan di sini sekitaran 5 detik. Ya, pertama-tama kita klasifikasikan dulu masing-masing utara, selatan, timur, dan barat. Yang kita mau klasifikasikan adalah Q sama S. Yang kalau Q-nya kita dapat dari hasil survei ini. Untuk utara 650, berarti Q-nya dibagikan S. Sini kita mencari ukuran kemacetan. Jenuh itu adalah waktu siklus optimum, di mana rumus yang digunakan sama dengan 1,5 tambah LT dan jadi nilai yang didapatkan 18,5 per 0,26 sama dengan 70 detik. Jadi nilai yang kita dapatkan adalah 70 detik.
Lanjut di G2 sama dengan Y2 channel LT (0,39 70 0,74). Hasil yang didapatkan 31 detik untuk diagram sinyalnya.